Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman pemirsa semua. Balik lagi di malam ini kita ada di channel Pemuda Utim Hebat. Di studio kita tercinta ini sudah kedatangan dua bintang tamu spesial pada malam hari ini ya. Teman-teman, kita akan ngobrolin hal-hal yang spesial juga. Langsung aja, mungkin kita kenalan-kenalan, menyapa-menyapa tamu undangan kita yang spesial malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Bang Erwin Febrian Syuhada, Bang ya. Pendiri Energi Muda Institute. Wih, Masya Allah, luar biasa. Selamat datang di studio kita. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget sambutannya, mulai dari depan tadi diamparin karpet tadi kita Bang ya. Oke. Ada kala dinner ya tadi sebelum kita masuk studio. Luar biasa. Oke. Langsung sebelahnya Bang Akbar Tanjung SP selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kutai Timur. Masya Allah, kita hari ini kedatangan tamu pemuda-pemuda yang luar biasa hebat ya dari Kutai Timur. Artinya malam ini kita bakal ngobrol seputar temanya sih tentang bicara infrastruktur dan pertanian Kutim, Bang. Nah, mungkin abang-abang saya yang ada di studio ini kan paham akan hal itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bang, terkait bagaimana sih infrastruktur kita, bagaimana sih ini dunia pertanian kita nih gimana sih gitu loh. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ngejelasin artinya apa yang informasi yang mau disampaikan, silakan sampaikan. Tapi sebelum itu saya pengennya kita berkenalan dulu dan abang-abangku semua menceritakan tentang latar belakang masing-masing dulu. Mungkin bisa satu-satu dulu nih. Siapa yang mau duluan nih? Oke, Bang Erwin duluan ya. Tentang latar belakang dan Institut Energi Muda Institut itu apa sih? Oke, terima kasih. Sebenarnya terima kasih ya udah diundang di ruang podcast ini. Saya manggilnya kayaknya asiknya manggilnya Bung Akbar aja, Bung Akbar, Bung Erwin. Ya. Dan teman-teman di balik layar ini luar biasa semua. Ini kalau penonton boleh lihat nih, sebenarnya di balik layar nih luar biasa timnya. Dan sebenarnya kenalin aku Erwin, dan sebenarnya aku mulai dari lahir sampai kuliah selesai S1 itu di Sangatta. Jadi aku S1-nya di Stiper awalnya tahun 2012, kemudian pindah ke STAIS karena waktu itu berhubungan aku harus kerja, jadi pindah ke STAIS sampai lulus di tahun 2021. Nah, bareng teman-teman kolektif kami itu sebenarnya sebelum ngebuat Energi Muda Institute ya, kita ngebuat satu kolektif bareng-bareng sampai sekarang masih existing juga, namanya Fraksi Rakyat Kutai Timur. Nah, ini sebenarnya cocok kalau ngomongin malam ini soal infrastruktur apa aja ya, misal pembangunan termasuk jalan, pertanian dan segala macam. Sebenarnya kita udah banyak ngomongin hal itu dari pertama kali kolektif ini dibuat gitu. Bahkan kita dulu pernah, teman-teman boleh searching, kita pernah buat lomba foto jalan rusak, Bang. Jadi lomba foto jalan rusak, pemenang yang paling rusak ngirim foto kita kasih hadiah waktu itu. Keren. Dan itu masih ada. Jadi kalau dan itu pas di Hut Tim. Jadi kita mau ngasih tahu ke halayak gitu bahwa sebenarnya kita banyak pesta, tapi sebenarnya ada hal yang lebih mendesak soal akses jalan infrastruktur yang mungkin malam ini kita akan ngomongin bareng ya, apalagi soal pertanian. Nama jurus ke pertanian itu akhirnya kita buat satu kolektif lagi namanya Energi Muda Institute. Nah, kita tahu bahwa hari ini tuh ada persoalan yang sebenarnya dianggap sangat sederhana, tapi ini tuh nyata dan menjadi ancaman, menjadi khawatir gitu, Bang. Apa tuh persoalannya? Persoalannya adalah ketergantungan kita terhadap energi ekstraktif, energi batu bara. Kita belum punya way out yang jelas setelah energi ini selesai. Apa? Kita mau ngomongin pertanian, nanti mungkin Bung Akbar juga akan eksplor lebih banyak kan soal bagaimana pertanian di Kutai Timur itu sendiri. Aku juga udah bawa beberapa data, nanti kita bisa coba ngomongin soal itu. Nah, Energi Muda ini mau coba meningkatkan penyadaran kapasitas masyarakat untuk coba melihat way out dari situasi hari ini, Bang. Pertanian salah satunya mungkin. Terima kasih. Wih, keren ya, Bang. Oke, next langsung aja Bang Akbar nih, perkenalan diri, latar belakang beliau ini kan masih muda, udah jadi ketua fraksi lagi, anggota DPRD Kutai Timur. Keren ya. Oke, langsung aja Bang Akbar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim media dari Pemuda Hebat di Timur yang malam hari ini terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa hadir
untuk kita diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan diskusi kita semua dapat mencerahkan khususnya yang ada di dalam ruangan ini, kemudian khususnya juga kepada para pemuda-pemudi Kutai Timur dan seluruhnya umumnya untuk masyarakat Kutai Timur. Dan mungkin saya juga menyapa para pemirsa kita pada malam hari ini. Salam sehat dan salam semoga semuanya rezekinya tambah lancar. Amin. Semuanya, amin. Dan semoga semua aktivitas kita di esok hari bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin tadi Bang Ervin ya. Ya. Nah, kalau di sini bisa dikatakan tadi Dinda saya berarti 2012 ya? 2012 Di Stiper. Stiper, Kehutanan. Saya di Stiper juga Tahun berapa kita? 2011. Oh. Satu alma mater rupanya. Satu alma mater. Jadi ini nggak ada settingan kan? Jadi pas kebetulan ini Stiper. Ini nanti kalau tema Stiper panjang lagi. Ini betul. ini temanya infrastruktur dan pertanian. Berarti ini Kutim memang Kutim hebat ya Pak? Nah, Kutim hebat. Stiper mencetak lulusan terbaik. Ngomong tidak bisa ngomong. Jadi mungkin perkenalan pada malam hari ini, nama saya Akbar Tanjung. Saya hari ini diamanahkan sebagai ketua fraksi PKS Kutai Timur. Masya Allah. Dan dalam kurang lebih waktu 9 bulan pasca dilantik bulan Agustus, ya kami mencoba untuk memaksimalkan diri sebagai bagian daripada partner pemerintah dalam posisi koalisi untuk kita tetap memberikan saran-saran yang konstruktif begitu. Nah, inilah mungkin salah satu upaya kita pada malam hari ini kita diskusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan-catatan untuk pemerintah Kutai Timur karena posisi di legislatif secara profesional dengan fungsinya begitu. Betul. Nah, selalu menyuarakan apa yang kemudian menjadi harapan-harapan masyarakat Kutai Timur. Dan singkat tadi Bang, kalau perkenalan saya aslinya dari Muara Calong gitu. Dari Muara Calong dan SMK-nya kemarin di Samarinda. Kalau STMTS di Muara Calong, SMK-nya di Samarinda, S1-nya tadi ditanya di Stiper. Stiper ya. Nah, dan itu sudah ngambil S2 udah 2 kali bisa dikatakan kayaknya belum selesai. Tapi ini mudah-mudahan yang ketiga bisa selesai, ini mau ngambil master manajerial perkebunan. Wih, jadi memang untuk supaya linear harapannya begitu. Betul. Jadi mohon doanya nih dari sela aktivitas kita di kantor ini coba mau dimaksimalkan juga pendidikan tetap kita maksimalkan begitu. Jadi gambarannya perkenalan singkatnya begitu ya. Begitu ya. Oke. Siap. Mungkin malam ini abang-abangku semua kita ngobrolnya santai aja ya terkait tema tadi kan tentang infrastruktur dan pertanian. Ini menjadi concern kita pada malam hari ini dan juga untuk kita mengawal yang termasuk dalam 50 program unggulan ini kan infrastruktur dan pertanian ini juga bagian dari konsentrasi dari 50 program unggulan ini. Namun kita langsung aja kupas sedikit nih abang-abangku sekalian terkait infrastruktur dan pertanian. Kalau kita bicara hari ini ke belakang dan yang akan datang mungkin seperti itu ya. Bukan ingin ada perbandingan dan lain-lain, hanya kita ingin melihat progres dan progresifnya seperti apa kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisi infrastruktur kita, kemudian infrastruktur pertanian juga sekarang dunia pertanian kita ini seperti apa nih, bidang pertanian kita nih di Kutai Timur, program-program apa aja dari pemerintahnya mungkin yang dari teman-teman DPRD, peluncuran program apa untuk di bidang infrastrukturnya dan di bidang pertaniannya. Dan mungkin bisa langsung dijelasin lagi, kita ngobrol aja santai malam-malam ini ya. Jangan tanya jawab dong, ngobrol santai karena pengetahuan saya tentang pertanian agak kurang teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jangan sarkas-sarkas ente semua. Oke ya, langsung ini udah langsung sama pakar-pakarnya. Teman-teman juga akan ada giveaway nantinya. Ya. Giveaway siapa yang nanya penanya terbaik, kayak biasa kita akan kasih giveaway. Oke? Mungkin langsung aja Pak ngobrol tentang infrastruktur. Oke. Infrastruktur dan pertanian kalau menurut saya sih, in my point of view katanya anak-anak milenial sekarang ya. Oke. Infrastruktur Kutai Timur, kita bicara infrastruktur Kutai Timur nih apa? Menurut teman-teman ini, infrastruktur Kutai Timur ini udah di level apa nih sekarang? Gitu. Oke ya.
Siapa yang duluan nih? Siapa yang belum selesai? Kita ngobrol aja, Oh, iya. ngobrol, santai. Mungkin saya izin yang duluan ya. Siap. Karena nanti kan bisa melihat kacamatanya Ya. dari luar kan di sini begitu. Saya bicaranya ya karena posisi tadi bisa dikatakan bersama pemerintah begitu. Jadi kita berbicara tentang infrastruktur dan pertanian ini hal yang sangat erat begitu. Kaitannya saling menunjang di dalam harapan-harapan kita supaya bisa maksimal. Karena kalau infrastrukturnya belum tuntas, belum selesai, ini akan sulit tercapai. Makanya kita berharap di antara diskusi kita malam hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Harapan kita dari wilayah 18 kecamatan yang di Kutai Timur ada 141 desa, itu harus benar-benar menjadi konsep yang matang. Kita harus benar-benar bisa memperhatikan mana kemudian wilayah-wilayah yang hari ini harus benar-benar dioptimalkan pembangunannya. Karena kalau ini infrastrukturnya belum selesai, ini sangat sulit. Kita berbicara nanti kaitannya dengan mengeluarkan potensi hasil pertanian, karena aksesibilitas itu sangat menunjang dari biaya produksinya, kemudian menembus pasar pertaniannya. Nah, ini sangat berpengaruh semuanya terhadap posisi infrastruktur. Nah, saya berpikir ini bagian dari yang saya suarakan selalu. Saya berharap dari posisi pemerintah harus ada memang tim khusus begitu. Harapan saya ada tim khusus yang memang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menangani, mempertajam penyelesaian terhadap infrastruktur kita. Karena dengan luasnya wilayah kita ini, saya pikir ini harus menjadi perhatian khusus begitu. Dan kalau kita flashback di masa pemerintahan Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Kasmili Bulang tahun 2021 sampai 2024, ya kita harus akui artinya progresifnya sudah bisa kita katakan baik begitu. Nah, tapi ada yang masih hari ini juga masih belum kita selesaikan begitu. Nah, ini kan juga masih saya juga melihat di dalam 50 program unggulan ARMI itu Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi juga sudah tertulis di dalam poin-poinnya. Misalnya dituliskan jalan poros desa mulus. Nah, ini kan bagian daripada tadi untuk menunjang infrastruktur yang baik begitu. Nah, ini kalau tadi kita sudah berbicara infrastruktur di tingkat desa, insya Allah secara keseluruhan kecamatan juga akan terselesaikan. Makanya kita harus spesifik bicaranya desa begitu. Nah, dari desa inilah kalau bisa kita bisa melihat apakah ini infrastrukturnya benar-benar sesuai atau belum begitu. Nah, inilah harapannya. Itu kalau saya bicara gambar umum untuk infrastruktur terlebih dahulu. Dan kita di media-media yang sering saya sajikan di wilayah saya begitu ya. Konsentrasinya lebih ke pertanian ya, Pak? Infrastruktur dan saya selalu konsisten juga untuk menyuarakan infrastruktur dan pertanian. Jadi tadi saya sampaikan terkait dengan infrastruktur. Jadi memang masih ada catatan kalau di wilayah saya itu, ini khususnya dapil saya, dapil 3, wilayah Muara Ancalong, Muara Bengkal, Laung Masangat, Batu Ampar dan Busang, itu masih ada titik-titik yang kemudian hari ini itu jalan satu-satunya gitu. Jalan satu-satunya yang dilewati oleh masyarakat. Nah, ketika jalan ini rusak, nah ini akan terhambat perjalannya roda ekonomi masyarakat begitu. Nah, inilah termasuk perusahaan pun. Nah, makanya tapi alhamdulillah dengan komunikasi cepat saya dengan pemerintah kecamatan, saya minta bantu komunikasi aktif dengan pihak perusahaan, alhamdulillah langsung ditangani. Ini baru beberapa hari yang lalu begitu kasusnya. Dan mungkin kalau dilihat juga di media Pak Wakil Bupati juga langsung peninjauan di lapangan begitu untuk memberikan support. Memang intens langsung ya kita terus ya. Ya, nah itu yang di bidang singkat, di bidang infrastrukturnya dari pengamatan saya. Kemudian kalau kita berbicara di pertanian, nah, pertanian ini kan dalam arti luas gitu Bang ya. Jadi kalau kita spesifik
bidang-bidangnya pertanian ini kan ya tadi seperti bidang beliau tadi kehutanan, saya perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, ada tanaman pangan dan hortikultura begitu. Ini kan cabang-cabangnya banyak nih. Banyak. Nah, kalau kita melihat potensi juga di Kutai Timur hari ini itu ada tersaji semua. Nah, ini contoh misalnya di wilayah saya ini saya peninjauan di Desa Kelinjau Ilir. Itu ada potensi di Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, hari ini ada lahan tersedia 500 hektar. Itu masih bisa dikatakan belum dilakukan optimalisasi begitu. Nah, belum diolah. Lahan pertanian potensi karena lahan basah begitu. Nah, ini jadi ini potensi untuk lahan padi sawah begitu. Nah, itu kemudian tadi ada saya juga cek di lapangan dengan Kepala Desa Muara Bengkal Ulu, itu dengan Pak Kadesnya langsung saya didampingi. Tadi saya di Muara Ancalong itu didampingi Pak Kadesnya juga dengan Sekretaris Kecamatan Muara Ancalong. Jadi ketika saya melihat peninjauan di lapangan untuk yang di Muara Bengkal Ulu itu ternyata karena memang di belakang Desa Muara Bengkal Ulu itu Muara Bengkal Ulu sebelah kirinya itu Desa Benua Baru, sebelah kanannya Muara Bengkal Ilir. Dan posisi di belakang kampung itu secara geografis sama. Nah, artinya berbicara potensi lahan ini luar biasa nih yang di sebelah kanan ini yang baju biru Pak Kadesnya nih. Nah, itu di belakang itu kita bisa lihat sejauh mata memandang itu sudah ditanam itu potensi padi sawahnya begitu. Nah, di belakangnya itu masih hamparan yang luas. Jauh mata memandang. Itu masih belum dioptimalisasi, Bang. Nah, dengan ini yang saya lihat di lapangan informasinya Pak Kadis ini baru seluas kurang lebih kan 20-an hektar. Ini untuk saat ini mereka lifting hasil taninya berapa ton Pak untuk setiap panen? Ini kan normalnya kalau padi itu informasinya itu per hektar itu bisa sampai minimal tuh 5 ton harusnya begitu. Per hektarnya. Nah, kan dengan benih-benih unggul khusus itu biasanya bisa sampai mencapai 7 sampai 8 ton. Nah, itu kalau benih yang unggul begitu. Ya. Nah, tapi informasi kalau untuk yang di Muara Bengkal Ulu ini informasinya itu di bawah 5 ton. Nah, inilah yang saya sayangkan begitu. Nah, informasinya kemarin Pak Kades insya Allah akan buat agenda panen raya. Nanti mengundang Pak Bupati sekaligus mengundang anggota DPRD-nya. Nanti saya minta kepada Pak Kades komunikasi baik dengan Kepala Desa Benua Baru di Muara Bengkal, Kepala Desa Muara Bengkal Ilir. Kita petakan potensi lahannya ini. Nih, kita petakan potensi lahannya. Dan di sini harusnya kalau kita berbicara pertanian padi sawah itu harusnya ada bendungan untuk memastikan untuk pengairannya begitu. Nanti kalau sudah ada bendungan, nanti kan bicara kita saluran irigasinya. Nah, primernya, sekunder, tersier. Nah, ini kan belum. Oke. Nah, jadi inilah artinya gambaran di padi sawah. Tadi saya juga di Desa Senambah itu ada juga di media saya itu. Saya cek itu ada potensi perikanan yang daerah yang luar biasa luasnya dan itu hari ini juga belum termaksimalkan begitu. Nah, jadi harapannya tadi potensi-potensi kita itu yang tadi di bidang tanaman pangan seperti padi sawah. Di tempat saya itu kalau kemudian saya petakan tadi yang ini ini baru dapil saya gitu. Yang saya survei, yang sudah cek di lapangan dan saya sudah berkomunikasi dengan pemegang kuasa wilayah yaitu kepala desa kan begitu yang lebih paham. Jadi Desa Tanah Abang di Longmasangat, Desa Kelinjau Ilir di Muara Ancalong, Desa tadi Muara Bengkal Ulu gabungan dengan Desa Benua Baru dan Muara Bengkal Ilir itu kalau saya katakan ada kurang lebih 1.500 hektar yang bisa dioptimalisasi hari ini. Nah, ini harus serius begitu. Betul. Nah, ini maksudnya harus serius, ya khususnya juga Dinas Pertanian. Nah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Nah, harapan saya, ini yang potensi-potensi seperti ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan khususnya penajamannya pada 50 program Kutim Hebat
itu ada di poin nomor, kita lihat kalau teman-teman ada brosur yang sering dibagikan ada saat kampanye itu. Nah, itu ada poin nomor 11 di Kutai Timur Hebat. Pembukaan garis miring cetak lahan pertanian 100.000 hektar. Nah, Dan itu cetak tambak 5.000 hektar. Nah, itu tadi angka-angka yang fantastis yang semua. tadi 100.000 hektar itu kan pembukaan lahan bahasanya. Iya. Ini bagi saya ini program yang baru. Jadi hari ini kalau kita baca dari maknanya ya, artinya program ini pembukaan lahan. Nah, biasanya masyarakat kita itu terkendala. Dia punya lahan hamparan yang luas 1 hektar. Iya. Itu kalau Bung Ervin sudah pernah berkebun nggak, Bang? Saya berkebun belum pernah. Belum pernah. Tapi pernah ngeliat kebun lah. Saya juga suka juga lah. Tantangannya itu luar biasa. Iya, hektar tuh gede pas 100 kali 100 kan ya? 100 kali 100. Jauh tuh. Itu kalau kita pakai sistem manual, Betul. pakai parang. Oh, Wah, iya Pak, sakit pinggang Pak. Iya. jadi yang di sana yang digarap, yang di sini sudah tumbuh lagi. lagi, Di iya. sini yang digarap sudah tumbuh lagi. Nah, ini pemerintah coba memberikan solusi. Mudah-mudahan ini yang juga kita perhatikan dibuka, dibantu dengan pendekatan mekanisasi pertanian. Iya. Alusintan begitu, alat mesin pertanian begitu ya kan. Nah, ini harus digunakan. Nah, ini harapannya seperti tadi potensi padi sawah kita. Kalau tadi kita bicara 1.500 hektar dengan sistem manual nggak mungkin. Betul. Sulit. 500 hektar dengan manual kan? Ya, karena ini kita berbicara irisannya juga dengan sumber daya manusia. Apakah kemudian hari ini sumber daya manusia kita tuh sudah mendukung? Kan begitu. Nah, upaya paling efektif bagi saya itu segera kita lakukan proses pembelajaran yang cepat terhadap penggunaan alat mesin pertanian begitu dengan pendekatan teknologi hari ini. Iya. Saya lihat itu di beberapa video kadang-kadang kan orang di luar negeri di mana-mana itu menggunakan teknologi yang canggih di pertanian. Kalau pertanian ini bukan hal yang yang udah bukan hal yang gini Pak, bukan hal yang primitif gitu. Jadi petani milenial kan sekarang kan lagi digandrung gitu ya, gimana Kak Bung Erwin ya Kak, petani milenial ini kan sekarang lagi marak-maraknya nih petani milenial segala macam tuh. Nah, gaya bertaninya atau cara bertani bercocok tanamnya kan mungkin menggunakan teknologi gitu-gitulah. Ya kan? Terus berarti clear kalau misalkan kita hari ini bicara tentang Tadi Timur. mohon maaf nih Bung Erwin, tadi saya tambahkan sedikit nanti biar Bang Erwin nanti bisa lanjutkan nanti. Jadi tadi yang saya sampaikan, pertanian itu tadi baru di bidang tanaman pangan. Itu yang kita ceritakan tadi padi sawah begitu. Padi sawah. Sekarang kalau kita berbicara misalnya perkebunan. Perkebunan ini kan komoditi yang hari ini yang sudah dimaksimalkan oleh pihak investor di tempat kita ini kan perkebunan kelapa sawit. Ya. Salah satu penyumbang untuk devisa negara kita kan perkebunan kelapa sawit hari ini. Nah, dan salah satu daerah yang memiliki daerah yang luas untuk tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit itu salah satu daerahnya Kutai Timur. Di antara kita Indonesia Raya ini begitu. Nah, ini kan menjadi potensi yang luar biasa. Itu kalau kita berbicara perusahaan kan sudah clear lah. Mereka dengan sistem yang profesional, kemampuan modal itu udahlah jalan, tinggal kita pantau bagaimana kemudian mereka juga memperhatikan aspek lingkungan, begitu menjaga lingkungan. Nah, ini kita berbicara dari sisi masyarakatnya. Nah, kan sempat juga itu misalnya ada sistem kalau yang berdampak dengan masyarakat itu kan plasma. Nah, plasma itu hari ini juga masih menyisakan banyak persoalan. Ya, saya berharap nanti di podcast ini siapa tahu bisa diundang dari narasumber dinas perkebunan, bisa memaparkan ya kan, itu Bisa tuh, yang iya luar kan? biasa. Bisa tuh. Nanti bisa dihadapkan juga Iya. dengan kita yang di legislatif. Saya kebetulan komisi B. Nah, komisi B yang ya diantara membidangi ya tadi perkebunan, pertanian, koperasi UMKM dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa diskusi. Kita harus berangkat dari data. Kita ingin lihat begitu. Sejauh ini apakah hari ini ya kita juga menyaksikan banyak laporan-laporan dari masyarakat itu di kantor DPRD sampaikan kepada kita Bung Erwin. Jadi
miris kita begitu. Masih ada persoalan-persoalan yang tidak selesai terhadap hak-hak masyarakat. Ini hubungan kemitraan. Ini yang juga harus kita clearkan begitu. Nah, nanti kita berangkat setelah ini baru kita bicara memaksimalkan dari kelompok tani yang ada di tengah masyarakat kita, Kutai Timur. Luar biasa banyak kelompok tani. Setahu saya tuh informasinya ada 1.000 lebih kelompok tani di Kutai Timur. Bisa kalau tidak salah itu hampir 2.000 informasinya begitu. Dan ini luar biasa bagi saya. Nah, jadi komoditi kalau kita berbicara di kebunan ini kan bukan hanya kelapa sawit. Nanti kita bisa perhatikan misalnya potensi kelapa. Seperti apa? Baik kelapa genjah maupun kelapa dalam misalnya. Dulu di daerah saya itu kalau mau beli kelapa itu di Busang banyak begitu. Sekarang tuh udah nggak ada. Kelapa ya? Iya, usia produktivitasnya itu sudah habis begitu. Ada usia produktivitasnya tinggi betul. Nah, sekarang ini sudah bisa dikatakan sudah menurun. Nah, seperti kelapa, aren, kopi, kakao. Nah, ini kan karet, ini kan bagian daripada komoditi-komoditi yang menurut saya harus didorong di bidang perkebunan. Nah, tadi kita berbicara selain daripada tanaman pangan tadi begitu, tanaman pangan dan hortikultura begitu. Nah, sekarang kita bicara tadi perkebunan. Nah, harapannya potensi-potensi yang ini anak-anak muda yang di Kutai Timur, yang mungkin orang tuanya punya lahan 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, ini harus punya semangat, punya spirit, punya keilmuan, berani untuk kemudian mengelola lahannya begitu. Jadi kalau kita nggak mau bicaranya tanaman pangan misalnya padi sawah, ya tinggal dipilih. Anda pilih yang mana begitu. Kita harus menyajikan informasi hari ini. Adik mau tanamnya kelapa sawit silahkan, mau tanamnya aren silahkan. Kita tanam tumbuh gitu. Nah, di Kutai Timur kan kelebihannya itu begitu. Itu apa yang tanam tumbuh dia? Nah, kita jangan sampai hari ini kita itu tidak melihat potensi yang ada. Nah, kadang-kadang kan kita miris juga, Bang. Saya sering berhadapan dengan masyarakat yang mereka sudah minim memiliki lahan begitu, padahal mohon maaf mereka sebagai orang lokal, tapi tadi karena kurangnya pemahaman jadi lahannya dijual. Nanti ini nggak ada koalisi nggak diajari, pengetahuannya kurang, semangatnya hilang gitu. Apalagi kan stigma kan kalau nggak ngapain sih berkebun aja gitu kan, kerja tambang aja lah begitu ya kan. Itu ya. Jadi harus misalnya hari ini maunya jadi P3K semua. Nanti kalau jadi P3K susah pengen nanam kelapa. Nah, padahal kalau kita mau bicara kelapa aja itu adalah bagian daripada kebutuhan hari-hari. Karena kalau kita hitung harga per biji kelapa, kita bukan mama semua kan di sini kan, jadi kurang paham. Mungkin setahu saya tuh 1 biji itu bisa sampai 10.000 begitu. 10.000-an ya. Nah, itu. Kalau kita kalikan itu dalam 1 pohon, ya minimal itu 1 janjangnya itu kemudian 10 aja. Berarti kan sudah 100.000. Kalau punya 100 pohon, jelas dulu. Nah, itulah gambaran potensi yang menurut saya harus kemudian kita lihat di komoditi-komoditi perkebunan. Kemudian kita bicara misalnya perikanan. Kalau hari ini itu kan kita itu perikanannya air tawar. Kalau yang laut kan sudah ditarik di provinsi kebijakannya. Jadi yang harus tinggal kita optimalkan aja yang perikanan air tawar, kemudian yang bisa juga menggunakan sistem budidaya kolam seperti itu. Nah, ini kalau bagi saya di kampung seperti saya di Muaran Calong itu luar biasa, luas mata memandang itu danau yang hamparannya luas. Luas mata memandang itu bisa dibayangkan sudah Bang luasnya seperti apa. Ini kan tinggal bicara kita ini harus hari ini itu kan berbicaranya juga. Kalau saya tuh mohon maaf, sukanya 40% tuh teori, 60% tuh praktek. Saya berharap kemudian dengan diskusi ini saya juga sering diskusi di kantor begitu di ruangan saya tidak membatasi pada siapapun yang mau hadir, yang mau datang, kita diskusi. Ya di antaranya diskusi-diskusi seperti ini. Kita harus melakukan action begitu. Betul. Menarik nih jadinya. Saya pengen berkebun jadinya. Bener nggak? Ini kan lincah deh. Nah, itu tadi kita bicara itu tanaman pangan, perkebunan, perikanan, bicara peternakan lagi, sapi.
Iya, bukan sapi lagi. bukan sapi. Kacau. Jadi ini udah panjang nih ceritanya nih Bang. Oh, Jadi nggak apa-apa, Bang. Panjang waktu kita. Iya. Jadi harapan saya dengan tadi potensi-potensi yang digambarkan tadi itu Bang Erwin, mudah-mudahan kita hari ini bisa memberikan pencerahan gitu kepada adik-adik semuanya. Ya mohon maaf, saya juga malah kalau berbicara konstituen saya bisa katakan konstituen saya itu 75% itu bapak-bapak orang tua begitu. Iya. Kenapa? Karena saya pendekatannya melalui kelompok-kelompok tani tadi. Iya, hobinya bapak-bapak sih. Ya, Hobinya jadi bapak. padahal harusnya kan saya lebih dekat dengan anak muda ya, Iya, dengan benar. hari ini positioning saya sebagai tapi saya tidak meninggalkan mereka. Saya selalu melakukan pendekatan karena memang saya hari ini, mohon maaf, saya kan karena aktivitasnya tadi basicnya pertanian, saya jadi lebih banyak bicara pertanian karena anak muda kita hari ini kan banyak juga lebih banyak begitu aktivitasnya ke olahraga sukanya. Olahraga, Tapi- entertainment dan nah lain-lain begitu. Industrinya beda. Nah, industrinya beda. Tapi sebenarnya setelah kita tadi dengar cerita Bang Akbar, di komoditi ini juga ada industrinya dan itu besar, ya kan Betul. gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan itu dan melihat peluang, ya kan? Betul. Nah itu tuh yang harus teman-teman ya, teman-teman yang mau jadi katanya pemuda putim hebat apa segala macam, yang gini loh maksudnya teman-teman, kita ini bisa berharap sama satu sektor tuh bisa boleh, tapi jangan melupakan sektor-sektor yang lain bang ya gitu, karena masih ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan yang lain ini banyak nih gitu loh. Kutai Timur ini kaya gitu loh. Nah, Ya. tunjukin dong kalau kita kaya, artinya Ya. ekspor potensi itu ya gimana. Oke, kita langsung nih Bung Erwin kayaknya udah nggak sabar nih pengen ini ya. Sebentar ya Bang, apa ya kita dengar nih, kita dengar nih dia ini nih dia. Aku mau mulai dari mana ya? Jadi kadang-kala memang Bung, prospek pemerintah terhadap sebuah rencana itu memang cenderung jauh lebih kelihatannya bagus gitu. Tapi kadang-kadang sangat sering terbentur dengan realitas di lapangan. Betul. Itu yang jadi persoalan. Banyak kebijakan-kebijakan soal pertanian kita pada akhirnya itu mentok di lapangan karena saat mulai merencanakannya kita nggak coba narik situasi dan persoalan yang ada di bawah di lapangan itu. Contoh tadi ada satu pertanyaan saat tadi menarik banget sempat dibahas. Aku coba singgung sedikit aja soal kenapa pada akhirnya kita jual lahan, kenapa pada akhirnya kita ganti lahan sawah kita dengan katakanlah tadi perkebunan kelapa sawit atau segala macam. Ya karena emang kita nggak punya akses untuk pertanian tadi, bangun irigasi kita susah, distribusi pupuk dari pemerintah susah, bantuan pupuk mahal. Kalau kita mau beli sendiri, saya mungkin bukan praktisi tapi saya pernah buat penelitian waktu itu bareng teman-teman Unpad di salah satu wilayah di Kecamatan Bengalon. Kami buat pertanian permakultur. Jadi di wilayah di salah satu pertambangan. Saya bangun bersama dengan kelompok tani perempuan waktu itu di sana. Jadi kami modalin sendiri, kami olah sendiri tanahnya, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian bibit, kemudian pupuk segala macam, dan itu ongkosnya mahal. Ya. Itu dia kenapa kalau dibilang anak muda nggak mau bertani yang mahal persoalannya. Mahal, ya? Mahal Bu. Itu yang jadi persoalan di lapangan. Mau lahannya tersedia seberapa luas pun, saat dia ngebangun kemudian infrastrukturnya nggak memadai kayak Bung tadi bilang, irigasinya kan ada butuh bendungan segala Betul. macam. Akhirnya dia akan kolaps. Dia akan ngerasa wah udah mending aku nanam sawit, karena nanam sawit sebulan berapa ton Betul. bisa dapat uang Iya, lebih iya. banyak daripada nanam padi sawah 6 bulan panen, belum lagi ngomongin hama segala macam, belum lagi ngomongin setelah ini mau dijual kemana. Persoalan pertama. Oke. Nah. Itu persoalan satu. Kedua, kalau kita misalnya mau ngebedah soal data yang disiapkan oleh pemerintah ya Bung. Jadi lahan existing sawah kita itu 2000 sekian hektar. Nah, 1.500 tadi Bung bilang ada di Muara Calon. Berarti 500-nya dari mana? 500-nya dari mana? Sangat selatan mungkin. Padan gitu padan mungkin atau gimana. Nah, Itu yang existing maksudnya sudah tergarap ya? sudah tergarap, tapi ada lahan lain yang Bung bilang tadi. Jadi datanya itu bisa, kalau di 2023 kita terbaru ini kan dia turun dari tahun sebelumnya, dari 2022 itu lahan kita itu, saya punya data di sini, bentar ya, Bang. Maksudnya biar kita ngelihat apakah kebijakan kita itu ternyata benar menyasar persoalan yang ada gitu. Nah, jadi lahan pertanian Kutai Timur itu sebenarnya mengalami penurunan walaupun udah fluktuatif. Jadi di tahun paling tinggi kita tuh di tahun 2021 5.100 hektar kita punya lahan pertanian. Kemudian menyusut sampai tahun 2023 di 4.000 hektar.
kenapa ada menyusut? Karena pasti ada alih fungsi lahan. Betul. Alih fungsi lahan ini ya pasti perusahaan, HGU, sawit segala macam. Kalau Bung Akbar di Dapil 3 pasti udah biasa banget tuh. Satu desa mungkin kalau dilihat cek status kawasannya HGU. Bahkan mungkin ada sekolah di Muara Bengkal itu HGU juga, puskesmasnya mungkin HGU juga. Ya kalau hal-hal yang fundamental tadi itu bisa HGU, gimana hal-hal yang berkaitan sama hajat hidup orang banyak gitu. Berarti clear-nya di mana? Clear-nya adalah saat kemudian kita mencoba merencanakan, kita nggak coba mendasari pada persoalan tata ruang. Kita ngelihat dulu, dan pemerintah ini banyak. Kita tadi ada 50 program segala macam. Tapi mana yang sebenarnya paling menunjang kabupaten ini setelah nanti pada akhirnya kita udah keluar dari pertambangan tadi, Bang. Aku sepakat sama Bung Akbar tadi soal pertanian, karena emang harapannya itu. Iya, betul. Tingkat tenaga kerja kita, kalau kita survei, ternyata 35.000 sekian itu, Bang. Itu kalau disurvei sampai PS, itu semua ngakunya petani. 35.000 datanya. Jadi kita punya banyak orang mau bertani itu sebenarnya. Banyak ya? Banyak potensinya, Bang, dibanding misalnya tambang. Dari tambang juga kita tahu banyak orang luar ya, maksudnya walaupun sekarang udah ada perdanya, kita terima kasih ada perda 80% lokal segala macam. Tapi kita punya cadangan tenaga kerja untuk pertanian itu banyak. Kenapa nggak termotivasi untuk menggarap lahan? Itu jadi satu persoalan kan tadi. Lebih milih untuk misalnya alih fungsi aja. Kedua, misalnya ada banyak status kawasan yang nggak bisa digarap karena persoalan HGU, atau misalnya dia ternyata di wilayah transmigran yang nggak boleh disentuh dalam bantuan apapun ya, kan ada aturan yang kalau wilayah transmigran kan khusus untuk wilayah transmigran aja, paling wilayah pekarangan aja yang mereka bisa garap kan, selebihnya. Ada lagi persoalan struktural, kultural, kayak misalnya di daerah Dapil 3, daerah Busa, masyarakat Dayak misalnya yang sudah terbiasa untuk bertani ladang, berpindah-pindah gitu. Saat dia kemudian saat banyak wilayah peladangan mereka itu sudah jadi HGU, kemudian juga dia dipaksa untuk bertani sawah, apakah kita menyiapkan transfer knowledge-nya gitu? Ya. Kita menyiapkan pengetahuannya bagaimana cara mengolah tanah. Mereka mungkin nggak belajar mengolah tanah, mereka karena bakar ladang, tumbuk, jadi masukin benih-benih gitu kan. Mereka nugal bahasanya kan, nugal gitu. Jadi lahan diselesaikan, di-clearing sama mereka, kemudian ditanam, habis itu panen, habis itu pindah lagi, nanti balik lagi ke sana. Jadi ada konsep ekologisnya di situ. Nah, saat kita bertani sawah, mengharapkan mereka bertani sawah berpindah karena wilayahnya hutannya mereka habis, gimana? Apa kita nyiapin nggak itu soal transfer knowledge-nya? Jadi selain alsintan itu penting banget. Karena ini ada anomali. Kalau Bung Akbar sama Bung Erwin lihat di tahun 2022 lahan sawah kita tuh 5.000. Luas lahan sawah kita 5.000, produksi kita di tahun 2022 itu 14.000. Jadi dengan lahan 5.000 hektar, produksi kita tuh 14.000 ton. Banyak ya itu, banyak banget. Tapi di 2023 lahan kita itu 4.000 ton menyusut. 4.000 hektar menyusut, maaf. Tapi produksi padinya 20.000 ton. Sebagai sarjana pertanian nggak bisa. Ini kan masyarakat juga, kalau bisa dimain capek juga. Ilmunya kan ini seharusnya kalau bantuan menyusut jadinya kecil juga kan, tonnya kan kenapa ini bisa meningkat. Nah, ini juga yang akhirnya data-data semacam inilah yang anomali kayak gini yang membuat kebijakan pertanian kita jadinya juga nggak tepat sasaran. Kita nganggap bahwa ternyata sudah 20.000 ton kok sawah udah nggak perlu diintervensi. 4.000 hektar aja 20.000 ton dia bisa hasilkan gitu. Ya udah kurangin aja lagi gitu, atau semakin kurangin semakin meningkat, misalnya contohnya kayak gitu ya. Nah, di tahun-tahun 2022 sampai 2023 itu memang kita punya sistem pertanian yang modern yang bisa membuat peningkatan signifikan itu dari 14.000 ke 20.000. Kan logikanya oke lah, mungkin kita anggaplah itu bisa terjadi, tapi kan itu bisa terjadi kalau bibitnya unggul, alatnya modern, petaninya berpengetahuan, aliran jaringan irigasi segala macam sudah siap, jadi produksinya meningkat maksimal. Karena tadi kan Bang harusnya 5 ton Bang ya, dari normalnya. Nah kayak gitu kan. Nah ini kenapa bisa lahan yang menyusut tapi 20.000 ton malah dihasilkan, ini yang jadi persoalan. Nah yang gini-gini yang ngebuat pada akhirnya Bang, semua kebijakan pertanian di Kutai Timur itu kemana arahnya gitu. Nah kalau di 1.500 hektar di Muara Cawang ada lahan siap digarap gitu kan,
Apa yang kemudian perlu disiapkan pertama? Misalnya itu yang jadi pertanyaan supaya dia nggak menjadi alih fungsi. Karena ternyata lebih susah mempertahankan lahan di Kutai Timur ini supaya nggak dialih fungsikan jadi HGU dibanding mempersiapkan petaninya gitu. Karena kalau petaninya pasti ada aja. Kita ini kalau dibagi bang, 1 hektar pasti kita mau. Nah, ngomong mahal loh. Iya, ngomong malu, bener loh. Ngomong mahal kan. Jadi kalau kita dikasih lahan kita mau. Tapi masalahnya apakah lahan kita pada akhirnya nanti nggak berubah status itu. Nah itu yang menjadi persoalan Bang Erwin. Ini sore nyari karena memang disuruh nyari kan? Nggak apa-apa. Iya, memang kita terbatasan ini. Device itu. Nah, itu bang, itu satu soal kebijakan dan situasi di lapangan. Belum lagi tadi mempersiapkan sumber daya manusia yang tadi yang bilang tadi. Petani milenial gitu kan? Iya, petani milenial. Kita harusnya nggak pernah kekurangan petani milenial karena setiap tahunnya Stiper pasti menghasilkan petani milenial. Lulusan Stiper itu mungkin bisa ribuan gitu kan? Nah itu kemana mereka? Dari kita 3 kali aja. Iya, pada akhirnya kita nggak punya banyak pilihan, Bung. Pada akhirnya kita nggak punya banyak pilihan. Teman-teman yang mungkin kuliah dari kecamatan ke kabupaten, kuliahnya sudah disubsidi gratis gitu kan. Pada saat pulang mereka lesu karena gimana? Keluarganya pada pingin garap sawit aja gitu dibanding garap padi misalnya. Karena padi nunggu 6 bulan dengan situasi pupuk mahal segala macam misalnya bantuan. Mungkin masih nyangkul ya, bukan pakai ini misalnya, tapi kalau pakai traktor kan lumayan ya misalnya. Bantuan itu masif kan pasti semuanya mau pulang balik ke desa. Saya kita garap nih. Itu dia tuh. Itu. Nah, juga semangat untuk mempertahankan ketahanan pangan. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting. Kenapa semangat mempertahankan ketahanan pangan? Karena Kabupaten Kutai Timur ini jumlah penduduknya bertambah terus karena pendatang banyak. Kita juga daerah lintasan. Karena kita daerah lintasan, otomatis ada banyak sektor yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Betul. Karena orang lewat dia bisa singgah untuk wisata bisa, jasa bisa, semuanya bisa dan hal-hal itu pasti mendukung proses ketahanan pangan kan. Ya misalnya kita menghasilkan produk apa bisa kita jual di sana segala macam. Termasuk potensi secara luas tadi ya di soal-soal itu ya. Itu kalau misalnya ngomongin soal padi sawah aja. Kalau ngomongin soal yang lain kayak perikanan, kita nggak usah tutup mata lah. Kutai Timur itu garis pantainya panjang sekali. Tapi kita bahkan belum pernah melihat atau kita belum pernah menggarap potensi wilayah perikanan kita. Walaupun sekarang ada batasan kewenangan ya antara dinas kelautan dan perikanan, tapi kan pada akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya kita punya potensi itu gitu. Nah lagi-lagi memang persoalan Kutai Timur ini di soal pertanian kan selain soal infrastruktur tadi yang itu juga sifatnya kan sangat holistik ya tadi bang soal database tadi data kita untuk membuat sebuah kebijakan karena kebijakan nggak mungkin lahir begitu aja gitu. Nggak mungkin tiba-tiba Bung Akbar bilang ada 1.500 hektar di Muaran Calong tiba-tiba DPR sahkan bahwa ya udah itu dijadikan lahan pertanian semua ternyata itu punyanya perusahaan sawit misalnya. Akhirnya konflik siapa nggak mungkin Bung Akbar, tapi pasti petaninya gitu. Kelompok taninya dikriminalisasi, ditangkap. Sering itu udah terjadi tapi dari sana jauh di. Tadi kita ya. Bukan kita. Nah gitu persoalan-persoalan itu Bung yang kita juga harus jujur sama persoalan ini. Perkebunan kelapa sawit memang menjanjikan sektor yang sangat menjanjikan di Kutai Timur. Sejak kabupaten ini berdiri 99 kan memang tema besar kita kan agro kan. Agro industri gitu. Bahkan kita sampai hari ini juga Pak Ardiansyah saya pernah berbicara sama beliau juga masih menggaungkan tri agro kan, agro industri, agro wisata dan agro bisnis. Jadi kita memang tri agro ini harusnya jadi kekuatan utama di Kutai Timur. Nah tapi kita harus jujur juga kalau ternyata 3 agro ini memang masih belum bisa digarap maksimal atau memang kita masih belum mengarah ke sana Bu. Kenapa? Karena kita masih disuplai 80% APBD-nya dari pertambangan, dari industri ekstraktif. Nah ini yang jadi persoalan. Terlena terus kita sampai di tahun 2025, anggaran kita pada kemarin sempat besar di 2025. Karena terlena sama bagi hasil ini yang sangat besar ini porsinya 80%, kita lupa untuk meningkatkan atau membuat way out atau jalan keluarnya. Sekarang kan pertambangan batubara kan sunset ya. Kita Bung pasti juga dengar situasinya hari ini batubara sedang turun segala macam, ada banyak PHK tenaga kerja sebelumnya kan kita melihat itu ada potensi itu. Negara-negara lain juga sedang mengembangkan energi baru terbarukan gitu kan yang jelas pasti nggak butuh lagi tenaga fosil. Ya kita Kutai Timur yang paling berdampak karena kita sangat bergantung sama persoalan itu. Aku sepakat sama Bung Akbar yang akan meningkatkan pertanian di wilayah yang sangat potensial karena memang
dari banyak dokumen yang aku baca sangat potensi di wilayah Muara Calong nomor Bengkal gitu. Di situ potensi lahan basahnya untuk pertanian itu sangat tinggi. Jadi kalau hari ini pemerintah bisa ngelihat, oh ini ada satu kecamatan atau 2 kecamatan yang bisa jadi sektor penyumbang pangan, bahkan mempertahankan kondisi pangan kita, juga menyerap tenaga pertanian di sana, harusnya sekarang kebijakannya ke situ. Bener. Kita mempersiapkan itu dengan memperhatikan situasi tata ruangnya. Jadi mempersiapkan bendungannya, irigasinya, segala macam. Irigasi kita sih sebenarnya kalau by data bagus. Jadi di tahun 2023 kemarin itu luar biasa, kita sampai puluhan ribu irigasi kita udah panjangnya ya, udah luar biasa gitu. Jadi sebenarnya intervensi kebijakan itu ada dan masih dilakukan oleh pemerintah. Kayak tadi kan baru-baru juga penyerahan alat bantuan pertanian kan segala macam. Nah tapi ya itu tadi, kalau kita ngelihat situasinya, apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang tadi itu sudah benar-benar menyasar pada sektor pertanian yang sangat real yang hari ini dikerjakan oleh masyarakat. Teman-teman tahu nggak banjir Sangatta kita kemarin terbesar? Ya. Itu kan lahan pertanian kita di Sangatta Selatan, lahan terendam. Saya waktu itu langsung datang ke sana wawancara petani, mereka mengalami kerugian. Tapi saya nggak tahu apakah ada bantuan ganti rugi nggak dari pemerintah. Makanya dan gudang pakan kita kan juga kita nggak tahu ya situasi kayak mana ya. Jadi kalau banjir kan kita dapatnya mie, telur. Kita susah itu dapat nasi sayur gitu kan. Karena kita nggak tahu mau ngambilnya di mana, kita nggak punya gudang kali atau gimana kan kita nggak paham. Ya. Sementara logistiknya, sementara lahan pertanian kita banjir. Bengalon misalnya, yang hari ini masyarakatnya juga sementara ada yang bertani dan segala macam, digempur banjir terus kan belakangan ini. Iya. Kayak gitu. Nah itu mau diapain? Mau dibiarin? Tapi petaninya pada akhirnya kalau kayak gitu kan akhirnya gerah. Udah sawit aja sekalian. Air melimpah ini. Biar sekalian aja diserang sama sawit gitu. Apa yang terjadi kalau ini alih fungsi terus, ya itu kita akan kehilangan satu sumber potensi yang sangat besar. 35.000 tenaga kerja siap bertani, lahan yang ada batu bara pergi, kita tinggal sawit. Nah sawit kita lagi yang kita akan evaluasi, apakah sawit ini sudah memenuhi standar rantai produksinya gitu sampai ke pembeli kan. Kita kan hari ini sawit kita nggak ada produk kan, maksudnya nggak ada minyak yang kita hasilkan sendiri di Kutai Timur. Kita kan jual semua kan, mulai dari buah, CPO-nya kita jual. Nah yang dijual ini kalau kita belajar kan pasti ada rantai yang dibutuhkan. Kayak misalnya Bung Akbar mau beli minuman ini aja pasti ada banyak indikatornya, harus halal, harus bersih, harus apa gitu. Nah bayar sawit kan kayak gitu juga. Dia pas mau beli buahnya ini sudah bebas penindasan terhadap burunya. Ini lahannya nggak sengketa nggak, ini plasmanya oke nggak, ini buahnya bersertifikat nggak, sudah ekspor atau enggak bisa dijual. Nah itu kan jadi persoalan Bu. Nah, oke kalau kita misalnya nggak fokus ke pertanian lahan basah, misalnya padian segala macam, tapi gimana sektor sawit kita? Kita mempersiapkan nggak itu situasi itu? Sudah sampai sejauh mana pemerintah kita mempersiapkan buah kita ini siap diekspor? Luar biasa. Pabrik-pabrik yang berdiri ada konflik atau enggak? Misalnya di soal-soal semacam itu Bung Erwin. Tapi lagi-lagi aku mau bilang soal karena kita tadi ngomongin anak muda sama skipper, kemudian segala macam, ya ini tantangan besar Bung. Saya ini kalau dikasih lahan mau bertani tapi iya loh, saya juga dengar kalau ini cerita tentang pertanian saya menggugah saya itu pengen bertani, seru juga bertani apa ini. Tapi belajar juga. Iya, tapi anak muda ini perlu di apa namanya? Dikasih fasilitas memang dia. Iya. Karena kita bukan pewaris kan, yang bapak kita punya ribuan hektar kan yang kita bisa garap gitu. Teman-teman di Sangatta Utara mungkin karena nggak punya ruang bertani kan, ya mereka mungkin buat apa namanya yang dari paralel hidroponik menghasilkan juga di situ, itu juga perlu didukung segala macam. Tapi kalau kita dikasih satu lahan pertanian yang bisa dikelola sama komunitas anak muda, pasti kita mau dan itu bisa mendukung. Nah masalahnya dorong nih. Iya kan dorong nih. Mumpung kan beliau nih kan. Petani milenial itu kan sebenarnya ukurannya cuma karena umurnya aja. Betul. Karena umurnya muda, tapi masalahnya dia berkomunitas secara milenial nggak, dia menggarap secara milenial nggak di situasi itu. Kita aja mungkin teman-teman muda yang nggak punya basic pertanian, mungkin kita aja nggak tahu lahan di Kutai Timur ini, tanah kita ini tingkat asamnya kayak mana. Bisa nggak kita tanami cabai? Bisa nggak kita tanami? Nah di situ kayak kemarin kita kan disuruh tuh waktu kita defisit ya kalau nggak salah, ada inflasi. Kita kan disuruh sama pemerintah untuk nanam lombok. Dikasih bibit-bibit lombok kan namanya. Kita disuruh nanam di depan rumah. Kita tapi nggak tahu nih nanam di Polybag bisa tumbuh nggak? Tumbuh nggak dia? Perawatannya kayak mana? Karena cabai kan juga repot.
repot cabai kan. Nah itu gimana, bisa nggak? Jadi menurunkan inflasi dengan memberikan bibit tanpa pengetahuan yang clear itu akan membuat persoalan baru. Itu satu. Nah tapi sebenarnya kita ada jawaban di depan. Jadi gini, ini termasuk jawaban untuk infrastruktur ya bang ya. Soal infrastruktur jalan ini kan sangat holistik ya. Dia menghubungkan banyak hal termasuk pembangunan pertanian, kesehatan dan sebagainya. Persoalan jalan ini sangat holistik. Pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan instruksi untuk melakukan rasionalisasi ya. Jadi pemotongan anggaran yang anggaran-anggaran nggak begitu efisiensi ya, nggak begitu efisien diefisiensikan ke perjalanan dinas, bintek itu semua dihilangkan. Yang nggak boleh dihilangkan hanya anggaran mengenai pembangunan. Nah ini buat teman-teman, buat masyarakat Kutai Timur supaya tahu juga. Jadi hari ini pemerintah kita itu akan menghilangkan, mengefisiensikan anggaran-anggaran yang dianggap itu tidak langsung berdampak pada masyarakat. Yang tetap ada adalah anggaran pembangunan. Ini kita akan lihat bagaimana. Ini kan masih ada proses 5 tahunan gitu. Jadi kalau hari ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur nggak membangun, padahal nggak ada alasan untuk nggak membangun karena nggak dipotong anggaran pembangunannya, nah, berarti ada problem. Kalau pemenuhan fasilitas pertanian kita dari petani yang sudah ada itu nggak tercapai, irigasi nggak terbangun, bendungan nggak terbangun, ya berarti ada problem di situ. Karena kan anggaran pembangunannya nggak dipotong, yang dipotong perjalanan dinas, masyarakat segala macam. Itu harusnya ada, termasuk jalan. Jadi kalau hari ini persoalan jalan nggak selesai, ya kita bingung kenapa? Karena uangnya kemungkinan ada, karena uang itu kan nggak dipotong proses pembangunan. Nah ini nanti kita juga minta Bung Akbar untuk mengawal itu di DPRD kan, karena itu nanti urusan legislatif, bagaimana mengawal budgeting di legislatif. Nah ini menjadi penting juga kenapa podcast ini bisa berdampak Bung Ervin, karena menghadirkan Bung Akbar yang apalagi ketua fraksi yang suaranya tentu saja bisa mewakili kita di parlemen untuk merasionalisasikan yang terjadi di situasi lapangan, bahwa ini harusnya anggarannya ada, ini harusnya berjalan, karena nggak mungkin ini dipotong. Jadi nggak ada alasan kita selama 2 tahun ini nggak ngeliat jalan bagus gitu, karena kita kan kayaknya baru 40%-an jalan kita bagus, kan masih ada 60% lebih jalan kita rusak. Jadi harusnya kita punya target per tahun misalnya naik 15%, 10% jalan kita bagus menuju jalan ini, terutama misalnya jalan pertanian gitu. Tahun depan harus ada bendungan misalnya, tahun depan harus ada ini pertanian kita. Jadi bang ada yang lebih parah lagi bang, dari tahun 2021 ke 2023 kalau nggak salah datanya itu produksi pertanian kita tuh stagnan di 4.000. Stagnan itu benar-benar nggak berubah bang, nggak naik nggak turun juga. Itu anomali loh menurut Gimana tuh ya? Karena petani nggak mungkin kan. Betul. Pasti ada peningkatan. Harusnya ada peningkatan. Walaupun penurunan juga kan kita ada iklim, ada hama, ada apa. Jadi kalau kayak gitu intervensi kebijakannya apa? Kalau misalnya pemerintah pusat melihat datanya, oh ternyata aman aja, nggak usah aja lagi dikasih dana. Misal itu kan pemikiran orang awam ya, maksudnya melihat situasi itu ya. Nah ini juga perlu dibenahi. Jadi dinas pertanian misalnya hari ini perlu juga mengklarifikasi atau misalnya nanti bersama. Itu sumber datanya apa tuh? RKPD. Iya. Jadi rencana kerja pemerintah daerah udah di situ sumber datanya. Jadi bisa nanti dilihat lagi, disinkronisasi lagi, sama tahu saya keliru gitu kan. Tapi paling enggak pesan yang disampaikan adalah semua itu bersumber, kebijakan tadi bersumber dari situasi lapangan yang digitalisasi dari data tadi gitu. Karena kebijakan kita nggak mungkin nggak lahir dari situ kan. Itu sih Bung Akbar. Termasuk satu Bung aku mau nitip juga. Karena sama lulusan Stiper ya. Yoi. Aku belum lulus sih, karena aku beda STAIS gitu. Stiper kita kan yang kita harapkan bisa selain memberikan porsi tenaga kerja pertanian yang cukup signifikan, juga memberikan transfer pengetahuannya. Nah, transfer pengetahuan ini kan harus didukung dengan fasilitas kampusnya itu, Bang. Iya. Bung Akbar aku pasti nggak mungkin nggak dengar kayak mana Stiper hari ini gitu kan. Ya kita berharap Bung kawan-kawan juga misalnya senior-senior alumni Stiper bisa menyuarakan lah situasi Stiper ini, supaya memang ada banyak ya, IKA Stiper juga sudah buat gerakan pembangunan Stiper segala macam, tapi kan ini butuh dorongan yang sangat masif hingga ke pembiayaan. Kenapa tadi aku bilang kayak gitu, karena ini juga ngomongin soal infrastruktur ya. Nah, infrastruktur pendidikan kita Stiper ini Bang satu-satunya yang diharapkan untuk menjadi jalan keluar dari persoalan yang hari ini terjadi gitu di depan mata. Karena nggak mungkin kita akan membangkitkan ekonomi lain selain pertanian di situasi Kutai Timur. Potensinya besar soalnya. Nah, makanya kita butuh Stiper. Tapi Stiper sekarang berapa? Gimana situasinya kan Bang? Nah, pendidikan itu. Nah, itu tuh. Pak Prabowo juga kan bilang kalau anggaran pendidikannya nggak dikurangi.
Mas Tiper sekarang kan carut marut juga ya soal bagaimana anggarannya segala macam. Nah, ini tugas Bung Akbar sebagai DPR ya. Tapi kita tetap mensupport, mendukung supaya Stiper bisa bangkit, dan kita punya harapan besar di pertanian, secara pengetahuan, secara SDM bisa melahirkan dan bisa jadi masa depan di Kutai Timur. Nah ini Bang, dia persoalan. Kita mau bikin yang well educated lah. Benar, ekonominya ada STAIS, ada STIE, Iya. pertaniannya ada Stiper. Stiper memang vital ya di Menurut saya, Kutai Timur. pendidikan vital. Karena kita bicara pertanian tadi kan, setelah kita bicara pertanian tadi, luar biasa ternyata gitu loh. Ini saya pengetahuan yang sangat baru yang saya tahu nih. Saya sebagai masyarakat awam ya, artinya tentang lebih detail tentang pertanian ini saya baru dengar nih dari sini. Apalagi teman-teman masih pada muda, saya merasa langsung iri sekali, ngapain aja saya selama ini gitu kan, nanam lombok aja nggak bisa, apa segala macam kan gitu. Dan teman-teman ini hebat. Nah, nih Bung sekalian, ada pertanyaan yang masuk. Tadi kita berjanji nih teman-teman dari pemirsa di rumah tadi. Dia ada pertanyaan yang masuk nih. Benar ada ya? Benar ada, banyak nih. Oke, dari kita mau sebutin dulu satu pertanyaan dari Bung Akmal Hanif KH. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi pertanian dapat diakses dan digunakan petani kecil atau tradisional, serta bagaimana mengatasi hambatan literasi teknologi di kalangan mereka? Nah, ini siapa yang mau jawab? Coba saya jawab ya. Oke. Tadi dua tuh pertanyaannya, berarti bagaimana mengakses teknologi Al-Sintan tadi ya, Iya. pertanian dan literasi ya. Ya. Ya, mungkin tadi berkaitan, tadi saya juga sekaligus menimpali lah feedback dari Bung Erwin tadi. Ya. Diskusinya, jadi kalau terkait infrastruktur, saya pikir kita sudah sepaham. Artinya masih ada catatan-catatan yang kemudian memang kita harus rapikan sejak awal, mana yang skala prioritas hari ini harus diselesaikan begitu. Itu terhadap infrastruktur. Kemudian tadi bicara tentang pertanian secara umum, kan kita tadi bicara bidang-bidangnya memang banyak. Ini memang bagian daripada upaya kita untuk memberikan energi buat seluruh masyarakat Kutai Timur. Tapi kalau kita sebagai pengambil kebijakan ya tadi harus lebih tersusun rapi konsep-konsepnya begitu. Nah, jangan sampai tadi seperti yang disampaikan Bung Erwin, ternyata ada data yang bahasanya tidak di sajian data ini. Itu jadi saya kurang paham juga, makanya saya tanya tadi sumber datanya mana, RKPD itu dari bahasa beliau kan. Nanti ya bisa kita tanyakan nanti dengan misalnya dengan OPD terkait, karena kan itu kan pasti dari OPD terkait itu yang melaporkan. Berarti kan itu kan internal berarti kan, harusnya itu nggak keliru. Nah, itu menjadi catatan-catatan kita. Nah, tadi yang saya sampaikan, saya ingin memberikan energi tadi yang saya sampaikan kepada pemuda, pemudi dan seluruh masyarakat Kutai Timur yang hari ini menjadi petani di Kutai Timur. Saya berharap ini adalah bagian daripada upaya pemerintah begitu, yang hari ini sudah menyediakan program. Nah, ini tadi termasuk yang saya kaitkan dengan pertanyaan bagaimana mengaksesnya. Cara mengaksesnya, kita ini hari ini kan sudah tahu begitu, kalau di pemerintah khususnya Kabupaten Kutai Timur ada kurang lebih ada 36 SKPD atau OPD yang dia menangani sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu. Ada yang tadi misalnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Nah, berarti itu bidang yang dia tangani ya di bidang itu. Tadi misalnya Dinas Perkebunan sendiri, misalnya Dinas Ketahanan Pangan sendiri, misalnya Kominfo sendiri. Nanti disesuaikan apa yang kemudian masyarakat ingin akses, ya berarti harus terhadap OPD terkait. Mungkin ada yang masih kurang paham gitu ya. Nah, jadi harusnya arah komunikasinya ke sana begitu. Dan kita harus sama-sama memahami juga. Kalau bicara Kutai Timur, 141 desa ini kan pasti, apalagi bicaranya kalau kita ingin mengakses tadi misalnya alat mesin pertanian, itu harus dasarnya kelompok tani. Berarti Anda harus punya komunitas begitu. Anda harus punya komunitas, tadi terdiri ada orangnya dan ada lahannya.
Nah, berarti itu syarat-syarat yang kemudian harus Anda penuhi dan lain-lain, ada itu begitu. Nah, itu nanti bisa ditanya Pak di setiap kecamatan ada UPT pertanian. Nah, tadi misalnya tadi yang penanya tadi adanya misalnya di Sangat Selatan, ada nggak UPT pertanian di Sangat Selatan? Ada pasti. Nah, misalnya di Loma Sangat ada nggak UPT-nya? Ada. Nah, nanti tanyanya di sana. Apa kelengkapan syaratnya? Nanti dikomunikasikan di sana. Nanti terhadap misalnya tadi atau ada kenalannya dengan anggota DPR di dapilnya, itu kan lebih bagus lagi untuk memaksimalkan dalam pengawalannya begitu. Itu cara-cara mengaksesnya. Ya kalau bicara literasi kan sumber informasi pengetahuan. Kalau sekarang ini kan ya Google ini sudah jendela dunia begitu ya kan, bahasanya begitu. Jadi tinggal adik-adik masyarakat hari ini yang penting ini sekarang juga tidak terlalu, kan kemarin kita sempat bermasalah ya. Misalnya masalah jaringan internet, misalnya harus ada tower. Sekarang itu Starlink itu The 5.0 bro. jadi 5.0 bro. nah, jadi ini bukan alasan lagi begitu untuk kemudian kita saya nggak tahu nih bagaimana caranya, tinggal download YouTube, download Google sudah bisa dicari begitu apa yang kemudian apalagi sekarang kalau WA ada Meta ya. Ya, tanya aja Meta. Ditanya lah. Ya, betul. Nah, sekarang itu itu langsung dijawab Bang ya. Kalau di Meta itu kan apa yang Anda tanyakan disajikan di situ. Nah, ini tinggal nanti kan tetap dalam prosesnya teori dengan praktek itu tidak selalu sama begitu. Nah, jadi memang bagi pelaku-pelakunya harus melakukan penyesuaian. Nanti jangan sampai teorinya yang disalahkan kan. Nah, karena pada faktanya seperti kita ketahui dengan situasi iklim misalnya ya tidak sama perlakuannya, apalagi kalau kita bicara pertanian itu syarat yang kemudian dasar itu adalah syarat tumbuh dengan syarat iklim begitu. Nah, misalnya syarat iklim itu kan mempengaruhi misalnya cuaca, curah hujan, suhu, kelembaban, itu kan kita bicara iklim. Kalau misalnya kita cara tumbuh, misalnya kita bicara tanah. Nih tanah ini kan banyak jenisnya. Nah, tanah mineral dan lain-lain. Itu artinya dasar-dasar seperti itu harus kita pahami karena tidak semua misalnya jenis komoditi dengan iklim kita di Kutai Timur ini cocok. Misalnya kita mau bawa cengkeh di Kutai Timur, nggak bisa. Karena syarat iklimnya. Strawberry kok tanam di sini ya bisa. Itu contoh begitu, maksudnya dasar ilmunya harus diketahui gitu. Nah, itulah pentingnya ilmu begitu. Betul. Nah, jadi tadi saya tanggapin misalnya Bung Erwin semangatnya tadi ingin juga memaksimalkan begitu potensi-potensi pertanian di wilayah kita. Ini mudah-mudahan karena fasilitasi lah ya. Ini pemirsa jadi jujur baru ketemu Bung Erwin malam ini ya. Bung Erwin dalam ruang diskusi mungkin pernah dari dalam ruang formal yang lain ketemu, tapi dalam diskusi baru malam ini begitu duduk bersama malam ini. Ini berkahnya silaturahmi begitu kan. Betul Pak. Nah, jadi ini bagian daripada konsep yang saya tawarkan dan ini sudah saya aplikasikan. Jadi saya tadi sudah sampaikan pendekatan saya itu adalah diantaranya pembinaan saya terhadap kelompok tani. Segmentasi saya tadi kelompok tani. Nah, kelompok tani ini terdiri dari tadi misalnya ada tanaman pangan, jadi yang tadi dia perkebunan, ada dia tadi perikanan, ada dia peternakan. Syaratnya bikin kelompok tani ini apa sih? Bikin kelompok tani kita kan kalau itu panjang nanti Bang. Oke. Kalau itu offline panjang. Nanti kita kasih tahu aksesnya. Nah, jadi gambaran yang bisa saya berikan ini untuk seluruh masyarakat Kutai Timur khususnya pada Bung Erwin malam hari ini. Jadi tadi kalau kita bicara potensinya tadi kan kita petakan dulu nih dari kelompok tani tadi. Nah, kita mau pilih potensi yang mana yang mau kita ambil. Ini yang dekat sama saya nih Bung Erwin bisa lihat. Ini data saya yang kemudian mohon maaf ini yang memang selalu saya notes begitu di HP saya, nggak ada, bukan baru sekarang saya buat. Ini memang konsep yang sudah saya jalankan begitu di lapangan. Saya hari ini bisa klaim di Dapil 3, saya itu punya desa binaan kurang lebih 9 desa. Dari 36 desa di wilayah saya. Kenapa saya berani katakan 9 desa yang kemudian hari ini menjadi wilayah untuk kemudian saya intent. Saya mungkin ini kalau pasti kalau lawan politik
mohon maaf di dapil 3 mau mencermati, saya silakan saja begitu. Artinya kita semangat kita adalah membangun begitu. Artinya di beberapa desa ini yang memang menurut saya menjadi yang menjadi harus dioptimalkan lebih karena memang potensinya hari ini tuh luar biasa. Nah, jadi misalnya saya berbicara di desa Kelinya Ulu misalnya. Itu di belakang kampung desa, jadi di situ ada 3 desa, desa Kelinya Ulu. Ini kebetulan desa kampung lahir saya, desa Kelinjau. Jadi di Muarajambe desa Kelinya Ulu, Kelinjau Tengah, Kelinjau Ilir. Nah, itu di belakang kampung yang kalau bisa dicek di media ada namanya Danau Luah Putih. Itu yang luas mata memandang tadi saya sampaikan, itu potensi perikanan. Nah, itu sampai kemarin itu teman-teman di sana itu masuk karena nanti harapan mereka saya harus masuk ke lokasi juga. Jadi mereka pakai perahu ke sana manual pakai barang untuk membuka akses itu tadi. Nah, jadi saya nggak bisa ditampilkan di sini ya. Bisa nggak? Bisa nggak ditampilkan di sini? Saya kirim ke Bang Habibie. Kalau bisa, nanti biar pemirsa lihat. Nanti kita ini. Kalau bisa dibuka di layar. Ini saya kirimkan ke Bang Habibie. Siapa tahu bisa dibuka. Ini Bang, bisa lihat. Ini memang mau rancangan tuh Bang. Ya seperti ini kurang lebih. Nanti di pemirsa nggak lihat kalau dari jauh ini. Saya sudah kirim ke Bang Habibie. Siapa tahu bisa ditampilkan. Jadi ini Bung Ervin. Ini baru kurang lebih 1 pekan. Itu danau ya? Ini danau. Itu danau ya? Danau yang mereka buka begitu. Danau nah ini buka. konsepnya. Jadi memang karena lama tidak tergarap, jadi gulmanya tumbuh terus. Gulma ya. Nah, gulma karena ini danau yang luas. Ini harusnya, ini kan wilayah pemukiman kita. Jadi kalau biasanya air pasang, itu airnya lari ke belakang sini. Nah, posisi tutup yang di sini tadi di belakang itu mau keluar, tidak ada jalan keluarnya. Nah, jadi makanya terjadi endapan begitu. Gulmanya terus berkembang di sini. Nah, inilah yang tadi mereka coba lagi buka. Ini harapannya kita bisa buka akses ini. Kalau ini bisa keluar gulma-gulmanya, itu kemarin mereka masuk potensi ikannya luar biasa. Ikan apa tuh? Ikan jenis rawa, misalnya ikan haruan, ikan sepat. Mais gitu-gitu ada. Beda. Itu beda kalau ya? itu kan ikan sungai itu. Kalau ini jenis rawa. Patin Pak. Ada juga. Ada patin. Tapi ini biasanya yang jenis. Aku tahu makanan ini. Nanti kapan aku dari mana dia? Ini yang keren nanti. Ini podcastnya Pemuda Kutim Hebat itu kalau bisa nanti tuh kalau bikin podcast langsung di lokasi potensi. Wah, oke. Sip. Nah, itu harusnya begitu. Jadi biar masyarakat kita ini melihat secara langsung begitu potensi. Live streaming. Live streaming. Nanti kan Oh, ini dia. Mana? Belum kan? itu bisa menjadi semangat tersendiri begitu bagi masyarakat kita. Iya. Nah, itu yang informasi seperti ini kan kita sulit dapatkan. tadi saya sampaikan baru dari 3 desa itu Bang. Nah kemudian misalnya tadi saya sebut desa Tanah Abang, tadi posisi tanaman sawah, desa Muara Bengkal Ulu. Kemudian desa yang saya intens juga untuk komunikasi di sana, desa Mugirahayu namanya. Oh iya. Kenal Bung? Pernah dengar? Pernah ke sana? Pernah ke sana malah ya? Saya pernah ke Muara Bengkal, Muarajambe. Mugirahayu Ya. di Kecamatan Batu Ampar itu daerah yang cukup jauh dari jangkauan. Jadi khususnya namanya di kilometer 41-nya itu saya kemarin didukung oleh masyarakat di sana dapat 200 suara lebih. Jadi itu yang dia ada 2 dusun di sana. Dan memang menangnya telak saya di sana. Itu dari kurang lebih 200 lebih itu pilih saya. Tapi itu kan 100%. Artinya maksudnya yang partisipasi pemilih tadi 400 itu kan nggak mungkin semuanya begitu. Biasanya kalau kita pilih itu kan di angka 60-70% begitu. Menang telak gitu. Jadi sebegitunya percaya masyarakat karena saya di sana membawa temanya aren. Tanaman aren. Nah, kalau di sana aren. Nah, kemudian itu contoh maksud saya yang kemarin sempat saya pribadi masih kemarin untuk kurang lebih 25 juta rupiah untuk kita belikan bibit begitu.
Dan itu aren. sekarang sudah tanam. Dan saya bawa Pak Bupati juga langsung perdana di sana kan kemarin. Harus. Nah ini tapi kan kalau sekarang ini kan karena kita sudah mudah-mudahan bisa lebih mengakses gitu bantuan dari pemerintah, kita optimalkan. Nah kemudian misalnya tadi di desa sampingnya Himbara Lestari itu nanas. Nah itu harapan saya. Semuanya bisa tumbuh kita dia. Nah, Aren dan itu nanas. di Himbara Lestari itu potensinya nanas. Iya. Nah kemudian di desa Senambah di Muara Bengkal itu saya sampai bermalam di sana sambil mancing sama masyarakat. Nah di sana saya ada binaan itu real saat ini tuh 7. Sudah saya dapat bantuan ketinting. Ini sekarang mau saya tingkatkan lagi tambah 3 kelompok jadi 10 kelompok begitu. Nah saya finalkan 10 kelompok. Nah itu nanti mau tak maksimalkan untuk supaya dapat perahunya, nanti bertahap, nanti kita bantu untuk alat tangkapnya. Nah, saya selalu kebetulan ini kan di komisi saya juga perikanan. Saya selalu tekankan bagaimana kita menjaga ekosistem ini, jangan ada yang meracun, menyetrum. Nah ini bagian daripada edukasi seluruh masyarakat Kutai Timur. Janganlah seperti itu cara kita untuk bahasanya apa tadi mencari penghasilan begitu, karena ini sangat merugikan orang banyak begitu. Dan ini bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, tapi untuk anak cucu kita begitu. Nah ini yang saya harapkan semoga seluruh masyarakat kita bisa memahami. Ini kita nilainya kan nilai edukasi yang ingin kita berikan supaya mudahan kita bisa mempraktekkan begitu. Dan ini perlu dukungan semua pihak begitu. Nah kemudian tadi disampaikan kembali lagi, tadi beberapa desa yang sudah saya sebutkan tadi potensi-potensinya kurang lebih 9 desa tadi itu kalau kita sudah petakan dari kelompok tanahnya tadi Bung, itu nanti kita bisa maksimalkan lagi koperasi. Nah konsepnya begitu, nanti dengan adanya kekumpulan tadi kelompok tani itu nanti kita akan bentuk koperasi. Nah koperasi ini kan sekarang aja kebijakan pemerintah Indonesia sudah ada koperasi merah putih kan dengan konsepnya ya, sudah disiapkan regulasinya begitu. Nah kita bisa nggak kemudian kreatif, inovatif juga untuk membuat konsep sendiri? Ya boleh-boleh sah-sah saja kan begitu. Kan ada sudah undang-undang koperasinya sendiri. Nah begitu, itu kan bagian daripada konsep yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia begitu. Koperasi merah putih ini yang ada di setiap desa harapannya, intinya kan tujuannya sama begitu. Nah itu tadi yang dari kita yang saya jalankan hari ini, itu diantaranya concernnya tadi itu, ini yang saya tuliskan tadi, saya berharap itu akan ada koperasi misalnya kebun sawit dari masyarakat, kemudian koperasi kebun karet, koperasi kebun kakao, kebun kopi, kebun aren genjah, kebun kelapa genjah, peternakan sapi, perikanan, nanas, pisang, dan padi sawah. Ini bisa menjadi turunan koperasi semua. Kelompok-kelompok ini akan berhimpun di sana nanti. Tadi berangkatnya dari kelompok tani dulu Bang. Nah ini saya tawarkan ini langsung malam ini, kalau Bung Ervin yang Bung Erwin tadi ini yang ini dorong pengembangan ekonomi Akur Tanjung Tinjau potensi persawahan 500 hektar di desa Kerinjau Ilir. Ini belum teroptimalkan. Yuk Jadi kita ini mereka menawarkan kalau ada pihak ketiga yang siap, mereka siap kerjasama. pakai separis tuh. Nanti saya dorong supaya ada konsep kerjasamanya dengan pemerintah desa Kerinjau Ilir. Kita bicara profesional begitu. Nanti apakah konsepnya koperasi, apa ya bagaimana lah begitu ya kan. Nah, jadi ini cara-cara kita begitu untuk kemudian yang tadi disampaikan juga, misalnya penanya tadi kan bagaimana mengakses, ya memang kita harus melakukan langkah-langkah konkret begitu. Nah, nanti kita sambil-sambil kita pelan-pelan kita akan komunikasi dengan dinas terkait, kita ya mohon tadi betul tadi kata Bang Erwin, ya kita rapikan datanya dari tata ruangnya, kesesuaiannya, jangan sampai terjadinya alih fungsi lahan yang besar begitu, karena kita harus jangan semuanya juga perkebunan begitu ya kan. Nah tanaman pangan harus ada lahannya, hortikultur harus ada begitu. Saya cerita di kebun saya sendiri begitu di desa Longnah di Kecamatan Muara Calong, itu hasil nabung saya kuliah, dan kalau kita skipper kuliah bisa sambil kerja Bang. Nah jadi itu kelebihannya kalau di skipper dulu begitu. Jadi dari kelebihan uang itu saya tabung, saya berikan lahan. Saya ada lahan itu 12 hektar itu sejak saya kuliah. Nah itu sudah saya tanamin aren. Hari ini ada terpetakan itu ada untuk sudah isi sapi, walaupun bukan sapi saya tapi sapi anggota. Saya silakan aja begitu. Kan
Nah, gitu-gitu tuh. Masuk akal. Seru tuh kayaknya. Nah, ada kemudian lahannya juga yang untuk tanaman hortikulturanya. Nah, itu dia dimaksimalkan juga begitu. Ya, tadi baru tadi siang tadi teleponan dengan kebetulan adik yang jaga di kebun. Kita dengan sistem bagi hasil lah begitu ya kan, profesional. Jadi dia mau tanam sayur-sayuran gitu. Saya edukasi juga. Jadi ini cara kita untuk kemudian memberikan contoh. Mudah-mudahan dengan tadi konsep-konsep yang kita tawarkan itu bisa berjalan dan menjadi sebuah kelompok yang besar nanti di tengah masyarakat. Amin. Kemudian dengan konsep koperasi tadi, saya pikir itu luar biasa. Dan pemerintah itu akan sangat siap mensupport kalau ada koperasi yang benar-benar serius juga begitu yang berhasil. Kita menciptakan juga konsep sendiri. Kenapa kita harus selalu koperasi itu bermitra dengan perusahaan? Kenapa kita tidak berani berdikari begitu? Kan tinggal bicara mekanisme aja. Manajemennya, sistemnya seperti apa? Tadi seperti yang saya tawarkan. Kalau Bung Erwin punya konsep, ayo kita diskusi dengan sisi keilmuan kita masing-masing begitu. Ini kan kita menciptakan sebuah sistem begitu. Nah, ini yang luar biasa kan sistem yang kita lakukan. Ini dia. Nah, ini. Nah, itu. Itu semangatnya luar biasa. Masyarakat desa Kelinjau. Ini gabungan ini. Ada di teman-teman Kelinjau Ulu, Kelinjau Tengah ini. Jadi ini mereka berharap saya masuk ke sana juga. Karena ini nanti mereka berharap saya bisa mendorong anggaran untuk normalisasi. Nah, ini bisa dibayangkan ya dengan potensi seperti ini ikan semua nih. Ini danau yang pendaratan ya? Danau. Jadi ini ada daerah nanti setelah ini videonya mungkin nanti. Ada yang lain videonya? Dan kaya ya. Nah, jadi yang itu Bang, coba bisa dilihat. Lapar makan itu sarden pula gitu sini. Ini seluas jadi di belakang ini itu danau semua itu. Jadi ini kalau terbuka luar biasa potensinya begitu. Betul. Luar biasa. Iya, ini sudah kenapa yang kita harusnya yang kayak gini diintervensi oleh program pemerintah ataupun program lainnya yang tadi sifatnya bisa kerjasama segala macam. Nah, karena kan nyata, pertama lahannya ada, nanti status kawasannya dicek, kemudian sumber daya manusia yang mengelola sudah siap begitu ya. Siap, pasti penyuluh pertanian kita juga pasti siap kan, penyuluh pertanian di perikanan maupun di pertanian yang lain maksudnya. Yang ini sebenarnya yang perlu untuk diinformasikan di rapat-rapat bunga akbar nanti gitu bahwa daripada kita nyasar tadi misalnya data yang keliru ini aja dah ukur lagi nih potensinya berapa kemudian intervensi Alsintan di sini ataupun yang lainnya. Nah ini yang membuat kita semangat pada akhirnya semangat kan ternyata Kutai Timur itu bukan di atas kertas saja ya memang lahannya ada kok dan ini tersedia dan ini bisa dimaksimalkan ini kalau maksimal gitu iya kita makan ikan semua tiap hari cerdas semua lah dia pakai 3 kan makan sarden kita banjir bener kan curang lumayan lah kalau saya ini kan concernnya kan tadi kalau kita banjir gitu itu jadi menurut saya itu jadi apa ya ironi tersendiri ketika kita banjir tadi apa segala macam pertanian kita nggak menghasilkan apa-apa terus kita nggak punya gudang logistik ini penting Pak. Gimana pertanian kita bisa gagal panen kan cuma persoalan berbulan-bulan akhirnya terkena banjir gagal panen. Makanya yang intervensinya apa setelah itu misalnya bantuan kepada petani yang sebenarnya nggak menyelesaikan akar masalah juga. Jadi kita harus cari kenapa bisa banjir kan. Ya perbaiki sungai segala macam untuk melihat situasi yang ada bisa. Nah kita kan punya potensi besar nanti nih Bung Akbar sama Bung Ervin kan. Pemerintah juga sedang mengupayakan pembangunan pelabuhan. Banyak di kawasan industri juga nanti dikejamukan. Ini kan akan membuka banyak peran. Kalau kita nggak bisa berdikari kayak dibilang Bung Akbar tadi nggak mempersiapkan segala sesuatunya ya keran untuk barang-barang luar masuk ke sini ya besar. Ya gimana petani kita nih sekarang persoalan lahan belum selesai, lingkungan yang nggak selesai, belum lagi cuaca iklim tiba-tiba kita ada barang keluar masuk bisa dan mungkin nanti mempengaruhi situasi harga segala macam jelas petani lokal dan lain-lain. Ya jadi sebelum itu maksudnya secara bersamaan pembangunan itu berlangsung secara bersamaan juga kita menguatkan sektor-sektor ini gitu. Sehingga pada saat pelabuhan kita nanti yang bisa terima jasa itu aktif kita udah siap juga secara ekonomi petani kita oke
Nggak ada ketakutan sih, nggak ada kekhawatiran saat keran-keran ekonomi itu jalan di Kutai Timur tuh sektor-sektor yang kunci itu nggak khawatir gitu. Kita nggak khawatir ada ikan dari luar Bonta, dari luar misalnya. Lombok dari Sulawesi gitu. Kita nggak khawatir, kita bisa kok. Gitu kan itu juga yang bukan nggak boleh Lombok dan Sulawesi, kalau kita juga ada Lombok gitu. Tapi beda katanya. Beda. Wah, boleh tuh. Balik lagi nanti gimana tuh kan? Dan hari ini tuh Bang, tambahan informasi. Jadi kita sudah, saya sendiri masuk di pansusnya begitu untuk Ranperda RPIK, rencana pembangunan industri kabupaten. Oke. Nah, sampai 2044. Jadi ini lagi berproses. Jadi mudah-mudahan saya bisa optimalkan dalam Ranperda itu. Ya, kita bahas nanti industri kecil, menengah, besar. Jadi ya kita rapikan semua begitu. Karena nanti ya tadi di antara kita bicara komoditi tadi misalnya aren itu kan ada home industrinya minimal begitu ya kan. Ini kita siapkan semua konsep-konsepnya begitu. Aturannya begitu. Termasuk tata ruangnya tuh Bang. Biasanya pembangunan industri di Kutim ini memang seringkali kadang-kadang nggak selesai itu pembahasan tata ruangnya Bang. Nah itu ya akan kita tarik di situ nanti. Akan kita minta datanya semua. Kita ada wilayah konservasi, betul. mangrove misalnya dibangun misalnya nanti proses pembangunan pelabuhan kan yang membutuhkan banyak sektor-sektor lain ya selain pelabuhan kan kita tahu juga bahwa sebenarnya kita butuh juga kan kayak ekosistem itu kan Bang. Ya harus tetap menjaga, harus tetap menjaga ekosistem biota laut kita begitu ya kan. Ada potensi nanti ada potensi besar perikanan juga di situ pada akhirnya. Nah ini yang harus kita lindungi dan didorong. Benar yang dilihat Bang. Kalau peluang soal pengembangan sektor pertanian atau lingkungan kan itu sangat luar biasa. Kita banyak kenal misalnya karbon juga blue carbon. Nah, kita Timur punya semua itu. Di sektor kehutanan kita bisa maksimalkan karbon, kemudian di sektor kelautan kita bisa blue carbon. Hari ini kita bisa ngomongin karbon biru gitu kan. Di Sangkulirang kita tahu bagaimana produksi perikanannya, itu luar biasa, tinggal kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, tapi industri-industri yang dibangun nanti ini semoga nggak bermasalah sama yang pada akhirnya mempengaruhi produksi-produksi itu gitu. Misalnya membangun di area wilayah pesisir ternyata mempengaruhi potensi pendapatan nelayan karena lingkungannya rusak gitu. Termasuk tadi juga soal Bang Edwin bilang tadi, Bung Akbar bilang tadi soal cuaca misalnya nanam hari ini yang dibutuhkan kan salah satu tantangan terbesar kan adalah cuaca. Nah, kita kan sudah sering banyak anomali kan kalau di Kutai Timur kan cuaca kita kan ya cara sederhana ngeliat kayak mana panasnya sangat itu kalau di lampu merah itu kadang-kadang kita nggak stopnya di bawah lampu merah gitu. Di bawah baliho karena dibayarkan kan. Iya, memang saking panasnya. Saking panasnya gitu. Tapi bisa juga tiba-tiba hujan. Bisa tiba-tiba hujan, bisa cuaca berubah-ubah. Perubahan cuaca ini, terutama yang ekstrim ini akan mempengaruhi pertanian. Jadi kan Bang, bagaimana kemudian nanti hasil panen segala macam. Satu saat mungkin bisa aja harga lombok tambah meroket di Kutai Timur karena tadi cuacanya sangat ekstrim. Atau kita mungkin pada saat makan sudah nggak bisa ngeliat sambal lagi kan. Kita pakai satu botol aja botol pabrik kan. Agak susah di sana. Nah, itu jadi persoalan juga Bang. Jadi memang sangat kompleksitas mempertahankan satu sektor dengan membuat tata kelola pemerintahan terutama di wilayah ini itu menjadi lebih baik. Itu memang agak tricky tapi ya ini PR bersama ya. Saya misalnya di teman-teman kolektif akan terus menjaga situasi itu, nanti berdiskusi sama Bung Akbar. Ini ada di lapangan gitu situasinya, Bung Akbar nanti di parlemen. Iya. Ini kan ruang diskusi seperti ini kan. Ya, gitu. Oke. Karena kita ini punya keterbatasan waktu nih di sini ya, bung saya sekalian, mungkin langsung aja di segmen terakhir ini kita closing statementnya lah dari masing-masing bintang tamu ya, segala macam yang mau sampaikan apa ya tentang closing statement yang udah didiskusikan tadi. Oke, mungkin siapa yang mau duluan? Bung Akbar kali itu. Biar saya aja duluan. Oke. Biar nanti duluan. pamungkasnya gitu. Ya sebenarnya kita cuma anak-anak muda Kutai Timur itu sebenarnya cuma pingin mau dirinya itu nggak khawatir. Sebenarnya itu aja. Kita tuh mau segala sesuatunya itu bukan tersedia, tapi segala sesuatunya itu bisa mencukupi kebutuhan anak-anak muda. Banyak hal, banyak sektor gitu. Kan semuanya kompleks, bahkan termasuk di soal pertaniannya.
kita misalnya teman-teman muda mau punya usaha UMKM di bidang makanan kan tentu juga berhubungan sama soal pangan dan bahan bakunya gitu, pertanian segala macam. Nah kita mau saat nanti anak muda mau buat itu tuh kita nggak khawatir karena kita punya bahan baku yang murah, kita bisa akses dan segala macam. Nah tentu ini PR yang besar, menghilangkan kekhawatiran di tengah masyarakat ini memang satu buah PR yang besar, tapi yakin sekali kalau misalnya ada sinergi dan ada politik will yang bagus. Bahkan tadi ada 50 program bupati kan itu bisa dievaluasi setiap kali. Nah ini yang kalau ini bisa diterjemahkan, 50 tadi bisa diterjemahkan dalam program-program kayak Bung Akbar tadi kayak gini, diterjemahkan dalam program-program yang atau bahasa-bahasa yang sederhana atau tampilan-tampilan semacam ini yang akan membuat kita nggak khawatir gitu. Tapi harus diukur juga gitu. Ini misalnya Bung Akbar mau buat ini menjadi sebuah lahan Potensi perikanan. Gimana targetnya misalnya gitu. Juga pertanian kita, juga yang lain, juga pertumbuhan jalan kita dan segala macam. Nah kita mau nggak khawatir. Itu poin utamanya masyarakat, terutama kami ya pemuda, kita nggak ingin khawatir gitu. Kita nggak ingin pada akhirnya susah deh usaha di Sangatta, kita ke lain aja. Itu kita nggak mau kayak gitu. Kita mau kita di sini membangun itu sih. Itu ada keren, energi muda, institution. Oke, mungkin langsung Bung Akbar. Siap. Tuh seluruh pemirsa pemuda Kutim Hebat pada malam hari ini dan seluruhnya untuk masyarakat Kutai Timur. Ya saya sebagai ketua fraksi PKS Kutai Timur pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya ingin memberikan semangat, artinya semangat kepada kita semua, karena dengan semangat dan energi lebih kita itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk mencapai harapan dan tujuan-tujuan yang ingin kita capai begitu. Karena dengan semangat kita akan bisa lebih maksimal dan kemudian dan kolaboratif begitu. Makanya malam hari ini diskusi dengan Bung Erwin itu menjadi pengayaan informasi bagi saya dan menjadi catatan artinya bagi saya untuk kemudian saya perjuangkan di parlemen begitu, di DPRD Kutai Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap khususnya kepada pemuda-pemudi Kutai Timur maksimalkan untuk kemudian bisa kreatif, inovatif dan atraktif begitu. Jadi dengan catatan yang positif begitu ya. Artinya selalu ciptakan ruang-ruang diskusi seperti ini. Jadi di warung kopi ditemani teh atau kopi pahit begitu ya kan. Nah, ya itu menjadi energi sendiri bagi kita, itu yang saya harapkan begitu. Kemudian yang ketiga, coba kita optimalkan pada semangat, mungkin dimulai dari diri kita dulu. Kalau kemudian hari ini kita masih perlu kemudian bahasanya sebagai pencari kerja, ya harus juga punya cita-cita. Nanti di kemudian hari kita sebagai pencipta lapangan kerja. Inilah yang kemudian harus kemudian menjadi catatan-catatan spirit dari 3 poin itu menurut saya. Jadi kalau kemudian kita ini tadi sudah semangat kolaboratifnya jalan, kemudian kreatif, inovatif dan atraktifnya oke, kemudian tadi semangatnya oke, hari ini saya sebagai pencari lapangan pekerja, tapi saya bersemangat dengan waktu 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun saya kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini semangat yang harus kita ciptakan. Hari ini ya memang kita memulai itu tidak ada yang mudah begitu, dengan bahasa memulai, apalagi merintis, kita ini bukan pewaris begitu ya kan. Jadi ya ini semangat sama seperti saya hari ini ya pemuda dari Muara Ancalong. Semangat saya ketika keluar dari kampung saya, poinnya saya ingin bisa lebih baik. Saya dari keluar MTS mungkin sebagian daripada, mohon maaf, sebagian daripada anak kampung itu memang sekolah di kampung begitu. Saya tidak berani keluar ya, walaupun satu pulau di Samarinda kan sudah dari kampung ke kota itu energinya luar biasa juga. Penyesuaian yang kita lakukan tuh harus bisa begitu. Nah, kemudian saya ke Kutai Timur begitu bersekolah, dan dalam pencapaian sehari ini juga kemudian mohon maaf kalau dilihat dari posisi anggota DPRD dari PKS
bisa dikatakan saya paling muda begitu, Iya. tapi diamanahkan sebagai ketua fraksi begitu. Ini bagi saya juga amanah yang luar biasa. Ya, makanya saya selalu dengan semangat tadi catatan-catatan saya, semangat dan kolaboratif itu harus penting kita tanamkan, bukan hanya kepada lingkungan kecil mungkin kami di fraksi PKS, tapi saya berharap seluruh masyarakat kita semangat untuk dan kolaboratifnya terus maksimal. Oke. Siap. Oke, pemirsa yang ada di rumah yang lagi nyaksiin podcast kita, itu tadi ya, hari ini kita banyak banget dapat informasi-informasi penting terkait infrastruktur dan pertanian. Untuk itu saya mau ngucapin makasih banyak nih buat Bung Erwin dan Bung Akbar sudah mau main ke studio podcast kami ini. Ya, lain kali kita bakal ngobrol lagi, diskusi lagi karena menarik ini. Bakal kita bahas dan kupas lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and follow ya Instagram Sangatta Fox, terus JSN dan Pemuda Putin Hebat. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah.